Halo, balik lagi bersama saya Nanda Trirahayu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan bisnis. Apa itu pengertian lingkungan bisnis? Apa saja komponen yang mencakup dalam lingkungan bisnis? Dan yang terakhir, cara mensikapi bagaimana lingkungan bisnis tersebut terjadi di sekitar kita. Mari kita mulai. Yang pertama, pengertian lingkungan bisnis adalah keterkaitan dasar yang perlu kita pahami dalam melakukan kegiatan berbisnis. Meminjam pengertian dari sebuah situs internet, lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi. Artinya, segala aspek dan faktor, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebuah bisnis dalam suatu organisasi yang tersistematis bisa dikatakan sebagai lingkungan bisnis. Pandangan lain diungkapkan oleh Madura Jeff dalam bukunya Pengantar Bisnis Salemba 4 2007, menuturkan bahwa keberhasilan suatu bisnis pada umumnya bergantung pada lingkungan bisnis. Dengan kata lain, lingkungan bisnis adalah faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Tanpa adanya lingkungan bisnis yang stabil, maka bisa dijamin sebuah bisnis tersebut akan mengalami sebuah kemunduran, bahkan kegagalan. Madura Jeff dalam bukunya Pengantar Bisnis Salemba 4 2007 memaparkan lebih detail dengan mengklasifikasikan lingkungan bisnis menjadi 4, yaitu yang pertama lingkungan sosial, yang kedua lingkungan industri, yang ketiga lingkungan ekonomi, dan yang keempat lingkungan global. Keempat lingkungan ini menjadi faktor utama pendukung keberhasilan sebuah bisnis perusahaan. Dari beberapa teori pengertian lingkungan bisnis di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi yang menjadi faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang komponen lingkungan bisnis. Apa saja komponen lingkungan bisnis? Dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian menurut pakar ekonomi, yaitu yang pertama lingkungan internal dan yang kedua lingkungan eksternal. Kita membahas lingkungan internal dulu ya. Lingkungan internal dipengaruhi oleh yang pertama tenaga atau manusia, yang kedua money, uang, yang ketiga material, bahan baku, yang keempat mesin, perlengkapan atau peralatan produksi, dan yang kelima metode, cara kerja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang manusia. Nah, di sini sebenarnya tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja di perusahaan, namun juga berperan sebagai konsumen dari produk perusahaan. Pada masa sekarang harus diusahakan agar tenaga kerja betul-betul menjadi teman atau pasangan bagi perusahaan untuk mencapai tujuan. Sebab meskipun sudah banyak digunakan mesin-mesin, tetapi faktor manusia tetap berperan di dalamnya. Perusahaan perlu memperhatikan bagaimana cara mengelola tenaga kerja dengan sebaik-baiknya. Nah, yang kedua itu uang atau modal usaha, yaitu sejumlah uang atau barang yang dibeli dengan uang tersebut untuk membuat produk yang lain. Barang modal di sini adalah mesin, peralatan pabrik, alat-alat transportasi, dan lain-lain. Untuk itu, perusahaan harus mengusahakan bagaimana keuangan perusahaan dapat dikelola dengan cermat. Nah, yang ketiga, material. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap kelancaran proses produksi, sebab merupakan faktor pendukung utama dalam proses produksi. Termasuk di sini adalah bahan baku, bahan pembantu, tanah untuk proses produksi, serta bahan lain sebagai penunjang.
proses produksi. Yang keempat, mesin, meliputi perlengkapan atau peralatan penunjang faktor produksi sebuah perusahaan. Peran mesin sangatlah sentral dalam menunjang kegiatan berbisnis sebuah perusahaan. Nah, sebuah perusahaan tidak akan berdiri tanpa ditopang oleh peralatan dan perlengkapan yang dapat memproduksi barang dan jasa yang berfungsi sebagai output dari sebuah perusahaan. Perbedaan antara perlengkapan dan peralatan lebih kepada sifatnya. Perlengkapan lebih cenderung kepada barang yang berangsur-angsur habis, bahkan bisa sekali pakai langsung habis. Sedangkan peralatan lebih kepada barang-barang yang tidak mudah habis, namun hanya mengalami penyusutan. Dan yang terakhir, yang kelima itu metode, yaitu merupakan suatu pelaksanaan kerja produktif, misalkan pengambilan keputusan, pemberian ide atau inisiatif dan pemikiran yang kesemuanya itu ditujukan agar pengelolaan sumber ekonomi dapat berjalan lancar. Singkatnya, di dalam metode ini ialah pelaksanaan manajemen dalam perusahaan atau pengelolaan perusahaan. Bagaimana agar dengan sumber ekonomi yang adanya serba terbatas itu dapat diwujudkan barang atau jasa yang dapat memuaskan konsumen serta sekaligus dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Pada masa sekarang ini, pemuasan kebutuhan konsumen akan dapat tercapai apabila didukung oleh sistem pelayanan yang baik dari pihak perusahaan. Di dalam perusahaan, faktor-faktor internal tersebut diproses agar menjadi barang atau jasa yang akan ditujukan untuk memuaskan kebutuhan konsumen, sekaligus dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diterapkan prinsip ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu, diharapkan dapat diperoleh hasil atau keuntungan maksimum. Nah, sedangkan lingkungan eksternal tersebut menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Sedangkan faktor-faktor mikro itu mempengaruhi lingkungan itu yaitu pemerintah, pemegang saham atau shareholder, kreditor, pesaing, publik, perantara, pemasok, dan konsumen. Nah, kemudian lingkungan makro meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik atau hukum, pemerintahan, lingkungan sosial atau kultur, lingkungan global, lingkungan bisnis, teknologi, dan informasi. Barusan saya menjelaskan tentang lingkungan komponen yang mencangkup dalam lingkungan bisnis. Ada lingkungan internal, eksternal. Eksternal itu terbagi menjadi dua lagi kan, mikro dan makro. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita sebagai pembisnis menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Setelah membahas komponen-komponen lingkungan eksternal di atas, saya akan membahas perubahan-perubahan lingkungan dan bagaimana cara kita memanfaatkan lingkungan yang berubah. Mengingat dengan perkembangan pesatnya informasi dan teknologi, sebuah perusahaan haruslah mampu untuk mengambil langkah tanggap efektif dan efisien untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan daya saing di pasar global. Perubahan lingkungan adalah angka kecepatan dari perubahan lingkungan umum dan lingkungan khusus perusahaan. Perubahan ini terdiri dari perubahan yang stabil, di mana angka perubahannya lambat, dan perubahan dinamis, di mana angka perubahan lingkungan adalah cepat. Perusahaan biasanya mengalami baik perubahan stabil maupun perubahan dinamis. Nah, kita dapat memanfaatkan lingkungan yang berubah dengan 3 langkah, yaitu yang pertama, pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan adalah meneliti lingkungan terhadap kejadian
atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. Nah, yang kedua, menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Setelah mengamati, kemudian kita menentukan kejadian dan masalah lingkungan apa yang bermanfaat bagi organisasi. Biasanya, kita menerjemahkan kejadian dan masalah sebagai ancaman atau kesempatan. Nah, yang terakhir, menghadapi ancaman dan kesempatan setelah pengamatan dan menerjemahkannya sebagai ancaman dan kesempatan. Maka, kita melakukan sesuatu peta keterkaitan cognitive maps, merangkum hubungan yang didasari antara faktor-faktor lingkungan dan kemungkinan tindakan organisasi. Sekian materi tentang lingkungan bisnis yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diterima dengan baik dan mudah dipahami. Mohon maaf bila ada kata atau omongan saya yang tidak dimengerti, dan saya masih gugup dalam berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.